Okay, so welcome to the Bottle House, and not only the Bottle House, you can also learn English in only a week. And here, since it is summer, you can feel a lot more air here. So please, come and join us. It will be a lot of fun. Halo teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini saya ke Jalan Manunggal sambil seberang menuju ke rumah botol milik Pak Denis. Nah, kita akan melihat bagaimana rumah-rumah botol yang dibuat oleh Pak Denis ini. Ya, sebagai informasi, rumah botol ini dipermanfaatkan untuk sebagai tempat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Ya, ini di depannya sudah kelihatan nih. Ya, ini guys rumahnya. Halo teman-teman dan juga saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini saya bersama Mr. Denis. Ya, Mr. Denis. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silakan Mr. Denis. Oke, terima kasih saudara teman dimanapun Anda berada. Ya, jangan seperti biasa ya, saya bukan orang baru di sini, tapi mungkin sudah viral di sosial media. Kebetulan saya dengan sahabat saya berada di rumah botol ya. Rumah botol. Ya. Jadi nama saya itu Denis, saya adalah pendiri rumah botol dari tahun 2017 sampai sekarang. Ini adalah salah satu hal yang sangat simpel yang saya lakukan untuk bagaimana mempelajari dan bagaimana memberi semangat atau mengajarkan kepada generasi khususnya di Samarinda ya. Jadi penggunaan sampah atau limbah sampah itu kita membuat menjadi salah satu seni untuk menarik, dan juga dari sampah plastik ini kita gunakan untuk salah satu pendidikan yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi generasi-generasi kita ke depan. Kalau boleh tahu, Mr. Denis, Anda mendapatkan ide untuk membuat rumah botol ini dari mana sebenarnya? Oke, jadi kalau secara ide sih sudah sejak lama sih, tetapi belum terkabul. Namun sejak 2017 itu kebetulan kita ada satu dreaming ya. Saya sendiri bukan artinya diajak atau dikasih tahu orang, tapi itu adalah salah satu niat yang saya harus lakukan. Karena saya melihat bahwa kebutuhan akan sampah ini sangat banyak sekali ya. Jadi terutama plastik-plastik mineral ya. Kita lihat di mana-mana itu orang menggunakan, setelah mereka minum itu mereka buang. Akhirnya tergeraklah hati saya pada tahun 2017 awal. Saya membangun dan saya menggerakkan sekitar 5 anak yang ada di daerah saya, khususnya di Mangkupalas. Jadi mereka mulai mengumpul, dan sebelumnya itu juga saya juga mengajarkan bahasa Inggris itu dari satu pohon ke pohon yang lain ya. Jadi bukan artinya kalau les bahasa Inggris dari rumah ke rumah itu biasa, tetapi dari saya membuat satu ide bahwa saya hanya membawa papan kecil dan saya tempel ke pohon-pohon ya. Jadi di situ ada supaya jangan matahari panas kami les. Akhirnya tergeraklah hati saya bahwa di sekitar itu ada banyak sampah. Akhirnya saya motivasi bahwa tolong pilih botol ini. Tergeraklah hati saya dan mulailah saya membangun pada waktu itu. Kalau sekarang sudah berapa banyak yang diajarin di sini? Dari 2017 sampai sekarang total yang registrasi dan yang ada nama itu sekitar 250 orang. Oh, 250 orang sudah ya? Sudah ya. Ya, kalau mungkin di Facebook mungkin sudah banyak yang tahu ya, Mister ya. Ya, dari 2017 sampai 2018 itu saya menggunakan bahasa English Village. Ya. English Village, Bottle House, mereka tidak ngerti. Oh, tidak paham tentang English Village ini apa. Jadi setelah pertengahan 2018 saya ganti menjadi Kampung Inggris Rumah Botol. Makanya tergeraklah masyarakat di Samarinda itu bahwa Kampung Inggris Rumah Botol itu ada di mana. Bertanyalah mereka.
Tetapi sebelum dari 2017 awal saya membangun itu banyak turis yang datang ke sini sudah. Mereka sudah keluar masuk dengan saya karena basic saya kan sebagai seorang tour guide. Oh, bapaknya sebagai tour guide juga guys. Ya, bapak sudah berapa lama jadi tour guide ini pak? Saya selagi saya masih sekolah pun saya sudah jadi guide. Ya. Oh, jadi sejak kapan itu pak? Sejak 95-92. Oh, 92 ya. 92 itu saya masih di SMA. Dan saya masih di SMP pun saya sudah senang bahasa Inggris. Jadi setelah itu saya go to tourism school. Saya juga sering bawa turis. Jadi saya mulai dari situ membuat saya semangat untuk menjadi pekerjaan tour guide ya. Ya sebenarnya kan kalau saya juga orang Samarinda asli ya pak ya. Cuman memang selama ini kita jarang tahu kalau di Samarinda itu sebenarnya ternyata ada juga tour guide gitu ya. Ya sih, kalau kita melihat sih sebenarnya tour guide itu siapapun bisa sih, tapi ya, bukan hanya tour guide dan saja ya. Tetapi yang menjadi seorang tour guide itu dia harus menguasai, yang pertama adalah dia menguasai salah satu bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris. Yang kedua dia harus menguasai tentang daerahnya ya, tentang budaya alamnya, culture ataupun orang-orangnya ya, dia harus menguasai dulu dan dia terapkan itu menjadi salah satu informasi kepada orang-orang luar supaya mereka kenal tentang apa yang kita punya di sini. Ya Mr. Denis ini kalau saya dengar tadi dia bisa bahasa daerah kita ini sekitar 7 ya Pak ya? 7, saya bahasa Kutai, bahasa Banjar, bahasa Dayak, Dayak sekitar Dayak Tunjung, Dayak Benua, Dayak Bahu, Dayak Modang, saya bisa semua Pak ya? Bisa. Jadi kita harus mempelajari budaya, itulah budaya kita. Iya. Kita harus menguasai dulu supaya kalau orang datang mengunjungi kita kan kita tinggal siap untuk menginformasikan. Betul. Kalau Anda mempunyai sesuatu kelebihan, ya Anda harus membagi kepada orang lain. Makanya seperti ini ya, saya membangun rumah botol ini bukan hanya satu mainan saja, tetapi saya ingin mengajak generasi bahwa jangan kamu pergi belajar bahasa Inggris itu ke daerah atau luar negeri, ya, tetapi belajar aja di kampung Inggris rumah botol berlokasi di Samarinda Seberang, ya, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas, ya, RT 19 dekat lapangan Komura Baru. Di sini adalah tempat yang paling baik Anda belajar bahasa Inggris dengan hitungan 7 kali belajar bahasa Inggris di rumah botol, Anda bisa berbicara lancar. Tuh, dijamin sama bapaknya tuh. Dijamin 100%. Jadi jangan khawatir. Di sini sering juga dikunjungi oleh turis-turis dari beberapa negara. Pada saat ini juga saya dengan seorang turis yang namanya Mr. Josh dari Belgia. Good morning, everyone. My name is Jocelyn, and I want to share my experience about how I learned English and after my parents sent me to Bali. The first time is actually when I was very little. My dad gave me a tab, like an iPad, and then I don't know what to do with it, so I leave it for a while, and then one day I came back to my iPad and I decided to just open YouTube and all of those, and every single day I will watch it, and then I just understand English. And actually it is correct that English is not hard, like it's just improving from the basics, like what has been said before, like do can become does, did, and everything else. And it's not hard. If you have imagination, it would be a lot more easier. For example, when I'm at school, I'm not very quiet. At least I'm noisy at school. So whenever I see things like, oh, that is a pot, I will call it in English. Like I will ask my friend, hey, what is that? Oh, is that a pot? And then something like that. I will improve it from little things like, what is this? This is a chair. Oh, this is a table. And from there, I can start making sentences and all of those. And actually, just like other Samarinda
people, I'm actually scared of tourists at first. But then I decided to go to Bali, and I met tourists every single day. So it became boring. Like, I thought they were amazing, or like, wow, they're so cool and all of those. And actually, they're just like us. And actually, they come to know about our culture. So I think it is very important to know how to speak in English, so we can share that we're more. We have something to share. We're not just a country that you take all the herbs and all of those. We have something amazing here. Like, outside there, they don't have much culture like us. Because here, I think we are a lot more polite than other people out there, like in Australia or American and all of those. They're not as polite as us. And actually, the plus point is that we are actually good at smiling, which is the most amazing thing. Because I have several friends from outside, and I met them, and they're not very smiley. So when I smile a lot, they start to ask like, how do you smile so much? And I just say, this is my style. And yeah, that is all for me. Thank you. Selama Bapak menjalani usaha seperti ini, membuka rumah botol ini, ada nggak kendala-kendalanya, Pak? Saya rasa bahwa tantangan itu selalu ada, ya. Kadang juga tantangan mengenai pembangunan, tantangan mengenai keadaan, tantangan mengenai masyarakat dari orang luar. Kalau masalah pembangunan ini harus kita kasih tahu ya Pak Mr. Dennis ya, kalau rumah botol ini dibangun murni dari Bapak sendiri ya. Betul. Nggak ada bantuan dari siapa-siapa ini. Jadi rumah botol ini bangunnya itu atas swadaya sendiri ya. Dibantu dengan anak-anak yang belajar di rumah botol. Ya, modalnya mereka bisa membawa botol, membantu saya. Kadang-kadang ada turis-turis dari luar negeri, mereka datang sebagai volunteer. Mereka datang membantu saya dengan memberikan dana sedikit untuk kami bangun sama-sama. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga sangat mengharapkan uluran tangan atau siapa saja yang datang membantu kami untuk membuat rumah botol ini semakin lebih bagus lagi. Ya. Betul. Bukan artinya bantuanmu itu bukan dari segi jumlahnya ya, tetapi dengan beberapa pun dengan kedatangan Anda itu adalah salah satu bantuannya yang membantu kita sama-sama untuk membangun Kalimantan Timur. Ya, kita nanti saya akan memperlihatkan ruangan-ruangan yang dipakai oleh Mr. Dennis untuk mengajar di rumah botolnya ini ya. Karena kalau saya lihat memang ini apabila memang ada bantuan dari teman-teman segala macam ini bisa lebih besar lagi Pak ya. Yang ngajarkannya juga itu yang ngajarkan saya sendiri sebagai masternya untuk mengatur semua. Kadang juga ada anak-anak yang sudah saya ngajar sudah mau 1 tahunan. Mereka juga membantu saya untuk mengajar. Ada 2 guru di sini, tapi hari ini mereka tidak hadir karena mereka ada halangan untuk kegiatan-kegiatan lain. Ya, bagi siapa tahu teman-teman ada juga yang ingin berbagi pengalaman, bisa berbahasa Inggris, jangan sungkan untuk datang ke sini untuk berbagi lah pengalaman dia ya kan. Jadi kita saling menukar pengetahuan ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kalau bahasa Inggris itu sebenarnya tidak usah kita malu dan tidak usah kita ragu ya. Jadi disinilah kita sebenarnya Kalimantan itu Samarinda itu bisa ya, sebenarnya bisa. Tetapi kadang-kadang kita itu takut dengan belajar ya, seperti jadi jangan khawatir lagi bahwa di Samarinda itu ada tempat khusus bahasa Inggris dan tempat kita sharing sama-sama itu di rumah botol Kampung Inggris ya, berada bukan di luar negeri tapi berada di luar Samarinda, yaitu Samarinda Seberang. Kalau luar negeri mungkin kamu bisa punya biaya banyak ya. Tapi kalau dari Samarinda kota ke sini kan tidak ada biaya. Hanya kalau ada motor kan tinggal berangkat aja. Dan tanya aja, pastinya juga tidak sulit ya. Hanya Anda datang ke Samarinda Seberang, dari kota bisa lewat ferry dari Pasar Pagi, bisa juga lewat motor atau mobil pribadi. Datang aja ke Mangkupalas. Jadi kalau Anda sudah masuk di Mangkupalas daerah Samarinda Seberang, Anda tanya saja tentang rumah botol Kampung Inggris di mana. Pasti semua orang pasti tahu.
karena semuanya sudah tersiar dan sudah diakui, dan sudah di luar negeri pun orang Sudah tahu? sudah tahu semua. Oh. Jadi kalau Anda menggunakan HP itu, belajarlah hal-hal yang penting di dalam. Ya. Jangan hanya hoak-hoak yang tidak berguna. Ya guys, jadi ini kita berada di ruangan rumah botol Mr. Dennis yang tadi barusan kita wawancara. Ini ada tulisannya Welcome to Bottle School. Ya, Welcome to Bottle School. Ini tempatnya. Luar biasa guys. Ini semua dinding-dindingnya dari botol, atapnya aja yang dari ini. Nah, ini kita lihat, ini ada, sebenarnya di sini bisa digunakan sebagai ruangan juga. Cuman karena keterbatasan ya yang ada, jadi memang tempatnya belum cukup memadai yang di sini. Nah, ini WC-nya. Rencananya kita nanti, nah ini rencana akan dibuat WC, cuman ini masih belum ada atapnya, ini atapnya belum ada ya. Jadi dinding-dindingnya ini semua dari botol juga nih, dikasih semen. Nah sebenarnya kalau tahu saya, kalau di luar itu ada yang namanya Eco Bridge. Jadi Eco Bridge ini seperti ini, Eco Bridge. Jadi ini yang kalau di luar dikenal namanya Eco Bridge. Jadi ini botol diisi dengan sampah-sampah plastik yang ada, dan biasa ini anak-anak yang datang ke rumah botol yang ingin belajar bahasa Inggris sama Mr. Dennis itu boleh bawa ini ya, untuk ditukarkan dengan ini dan diajarin bahasa Inggris ini ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin ibaratnya menyumbangkan sebagian dari rezekinya juga silakan. Jadi sehingga rumah botol ini bisa dikembangkan lebih luas lagi ya. Nah, ini ruangan yang ketiga nih. Jadi lantainya masih tanah ini, belum ada keramiknya. Ini ruang belajarnya seperti ini, Kampung Inggris ya. Nah, ini dinding-dindingnya, ini dindingnya dari beton. Ini juga dia punya ya jendelanya nih, belum ada pintunya sama sekali. Langit-langitnya bisa lihat tuh, langit-langitnya tuh. Nah, masih betul-betul ini nggak ada langit-langitnya nih, langsung seng aja tuh ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Kota Samarinda atau di sekitarnya yang ingin belajar bahasa Inggris, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, cukup ke Kampung Inggris, rumah botol yang ada di Samarinda seberang. Tinggal hubungi dengan Mr. Dennis, nanti saya akan cantumkan alamat beliau di video ini ya. Beliau juga kesehariannya juga sebagai tour guide di Samarinda. Jadi saya memang baru tahu juga kalau di Samarinda ada tour guide-nya guys ya. Jadi ini salah satu tour guide yang menurut saya ini yang terbaik lah. Karena saya bisa bilang ini terbaik karena ini ada dia punya klien dia dari Belgia, itu sudah ke Samarinda dari sejak tahun 99, jadi sekitar 20 tahunan itu sudah 8 kali ke Samarinda. Malah justru tadi saya tanya apakah beliau sudah pernah ke Bali, beliau malah mengatakan baru 2 kali ke Bali ya. Jadi sebenarnya di Samarinda ini banyak tempat-tempat wisata yang sebenarnya prospek dan lebih diminati oleh turis-turis dari mancanegara. Kenapa? Karena alasan satu yang saya tanya tadi dengan si Josh ya, beliau tidak mau dibilang Mr. Josh, tapi dia bilang just Josh, not extra Josh, dia bilang tadi. Nah, jadi Josh mengatakan bahwa di Samarinda lebih natural, lebih daerahnya lebih asrinya dapat lah, dia bilang lebih natural, lebih natur ketimbang di
daerah yang lain, karena kalau daerah di lain memang itu dibuat sedemikian rupa sehingga memang digunakan untuk memang bisnis pariwisata memang di sana. Tapi kalau di Samarinda khususnya itu wisata-wisata yang ada itu masih betul-betul masih alami, bilangnya seperti itu ya guys. Ini teman saya Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Baik, ini lagi belajar nih. Belajar apa Mbak Fitri? Lebih banyak. Oh ya, jadi tadi Mbak Fitri yang merekomendasikan saya untuk datang ke Rumah Botol Kampung Inggris ini. Jadi bagi teman-teman yang ibaratnya tahulah di sekitar Samarinda ada kegiatan-kegiatan atau suatu usaha yang inovatif dan kreatif, silakan hubungin saya, nggak usah malu-malu seperti Mbak Kalau Fitri. punya waktu free, silahkan datang ke sini di Samarinda seberang. Nah itu Mbak Fitri ini orangnya baik nih orangnya. Iya. Oke, Mr. Dennis, yang terakhir pesan-pesan buat Mr. Dennis nih kepada teman-teman saya nih yang lagi nonton ini, khususnya teman-teman yang ada di Samarinda dan sekitarnya, silakan Mr. Dennis. Oke, saudaraku, teman-temanku, sahabatku di seluruh Samarinda dan Kalimantan Timur semuanya, jikalau Anda ingin membagi atau jikalau Anda ingin memberi ya, atau Anda ingin belajar bahasa Inggris, datanglah ke Rumah Botol Kampung Inggris Samarinda seberang. Jadi belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Rumah Botol itu dalam hitungan 7 kali belajar atau 7 kali bertemu, Anda bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan benar. Di sini juga Anda bisa punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan turis-turis yang selalu setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada di sini. Jadi Anda sudah mendapatkan teorinya di sini, Anda pasti punya kesempatan untuk let's going to practice your English with any foreigner in my bottle school. Ya, jadi nanti alamat dan nomor kontaknya Ya, Mr. Dennis nanti saya sampaikan, dicantumkan di deskripsi Siap, bawah. siap. Jadi Ya. alamatnya tidak usah jauh-jauh, alamatnya gampang saja. Masuk di Samarinda, tanya saja Samarinda seberang. Samarinda ada 2 sisi, Samarinda kota sama Samarinda seberang. Ya. Jadi kalau Anda masuk di Samarinda seberang, tanya aja Rumah Botol saja, pasti semua orang akan tahu. Oke. Jadi inilah generasi-generasi di Samarinda harus punya keinginan untuk belajar, karena belajar bahasa Inggris itu bukan untuk punya orang tua atau bukan untuk nenekmu, tetapi belajar bahasa Inggris kan untuk diri Anda. Persiapan karena ibu kota sebentar lagi akan Itu dia yang masuk penting. di Kalimantan Timur. Jangan sampai Anda menjadi penonton yang setia, tetapi you have to preparing to learn English now to welcome for the people who can be the capital city in this Kalimantan. I waiting you in Botol School English Village. Oke, terima kasih Mr. Dennis. Demikian video dari saya kali ini. Salam satu bumi dari saya. So welcome to the Bottle House, and not only the Bottle House, you can also learn English in only a week. And here, since it is summer, you can feel a lot more air here. So please come and join us. It will be a lot of fun. So, hear me, Dennis. Yeah? I'm the simple man and the founder of English Village Bottle School. So, I hope that everybody who want to learn English will come to English Village Bottle School, the honor of mine. So, if you want to get your English good, welcome to English Village to join my class every day. If you learn English in here, make you speak very well. Thank you. Oke.